Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Ada beberapa penyebab teman-teman pendek, mulai dari kekurangan gizi, faktor keturunan, hingga hormon pertumbuhan yang terlalu sedikit. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan memanfaatkan terapi hormon pertumbuhan. Suntik hormon pertumbuhan umumnya dilakukan untuk menangani postur tubuh pendek yang dialami seseorang akibat dwarfisme atau stunting. Lalu bagaimana jika suntik hormon dilakukan oleh mereka yang memiliki tubuh normal dan hanya ingin bertambah tinggi? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Hormon pertumbuhan atau Human Growth Hormone atau HGH merupakan hormon yang secara alami dihasilkan oleh kelenjar pituitari di otak. Hormon ini berfungsi untuk memastikan agar teman-teman dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Jika tubuh teman-teman kekurangan hormon pertumbuhan, maka teman-teman dapat terlihat lebih pendek daripada orang lain seusianya. Agar teman-teman yang pendek karena kekurangan hormon pertumbuhan dapat tumbuh tinggi secara normal, teman-teman bisa diberikan terapi hormon pertumbuhan. Selain kekurangan hormon pertumbuhan, tumbuh pendek pada teman-teman bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk faktor genetik. Kondisi ini normal terjadi pada teman-teman yang kedua orang tuanya memiliki perawakan tubuh pendek. Penyakit atau kondisi tertentu seperti kurang gizi, anemia, asma, gangguan pertumbuhan tulang, dan hipotiroidisme juga ikut berperan dalam menyebabkan tinggi badan kurang. Badan pendek yang disebabkan oleh defisiensi hormon pertumbuhan biasanya sudah mulai dapat dikenali sejak teman-teman berusia 2 hingga 3 tahun. Tanda-tandanya berupa wajah terlihat lebih muda dari anak-anak seusianya, tinggi badan lebih pendek dari anak-anak usianya, tubuh anak tampak gemuk, pubertas yang tertunda, bahkan anak mungkin tidak mengalami pubertas. Untuk memastikan ada tidaknya gangguan hormon pertumbuhan, diperlukan pemeriksaan secara menyeluruh, seperti pemeriksaan fisik, penilaian status gizi untuk mengukur berat dan tinggi badan, tes darah, serta pemeriksaan ronsen. Rangkaian pemeriksaan tersebut berguna untuk menentukan penyebab teman-teman berbadan pendek, mengukur jumlah hormon pertumbuhan pada tubuh, mengetahui tingkat pertumbuhan tulang, dan mengetahui bagaimana tubuh teman-teman memproduksi serta menggunakan hormon pertumbuhan. Kondisi teman-teman yang bertubuh pendek karena kekurangan hormon pertumbuhan dapat ditangani oleh dokter. Jika dibutuhkan, dokter akan memberikan terapi hormon pertumbuhan untuk menambah tinggi badan. Tetapi, hormon pertumbuhan merupakan terapi jangka panjang yang dapat berlangsung beberapa tahun. Terapi ini umumnya diberikan melalui suntikan. Dokter akan menentukan dosis dan berapa lama terapi hormon pertumbuhan diberikan, serta memantau respon terhadap terapi dengan pemantauan berkala. Saat teman-teman menjalani terapi hormon pertumbuhan, dokter dapat mengubah dosis terapi sesuai kebutuhan. Terapi hormon pertumbuhan ini dapat menambah tinggi badan teman-teman akibat kekurangan hormon pertumbuhan hingga kurang lebih 10 cm pada tahun pertama dan 7,5 cm pada tahun selanjutnya. Selain untuk kekurangan hormon pertumbuhan, terapi ini juga dapat membantu teman-teman yang memiliki tubuh pendek karena kondisi lain seperti terlahir prematur, penyakit ginjal kronis, sindrom Turner, dan sindrom Prader-Willi. Perlu diketahui, pemberian hormon pertumbuhan pada teman-teman memiliki beberapa efek samping, seperti sakit kepala, nyeri otot dan sendi, nyeri dan pembengkakan di lokasi penyuntikan. Selain memiliki efek samping, pemberian hormon pertumbuhan juga bisa menimbulkan komplikasi berupa gangguan bentuk tulang belakang, masalah pada tulang panggul, seperti dislokasi atau patah tulang, dan diabetes. Namun hal ini jarang terjadi. Oleh karena itu, pengaturan dosis dan evaluasi kesehatan secara berkala harus dilakukan untuk memantau kondisi teman-teman dan menilai apakah teman-teman mengalami efek samping selama menjalani terapi hormon pertumbuhan. Perihal efektifkah HGH untuk mendidikan teman-teman tentunya tergantung pada usia berapa teman-teman saat ini. Bila usia teman-teman saat ini berada di atas 18 tahun, tentunya pemberian HGH sudah tidak efektif untuk diberikan, karena tinggi badan sudah tidak bisa bertambah lagi meskipun diberikan HGH.
Bila usia teman-teman di atas 18 tahun dan ingin menambah tinggi badan, maka teman-teman dapat menjaga berat badan ideal, melakukan olahraga seperti yoga untuk memperbaiki postur tubuh teman-teman sehingga akan tampak lebih tinggi. Bila usia teman-teman masih berada di bawah usia 18 tahun, maka pemberian HGH tidak perlu diberikan, karena tubuh teman-teman sudah dapat memproduksi HGH sendiri untuk menambahkan tinggi badan teman-teman. Namun hal tersebut perlu ditunjang dengan olahraga secara teratur, makan makanan kaya protein dan kalsium, perbanyak makan sayur dan buah, dan usahakan cukup tidur. Karena bila HGH berlebihan, malah akan menimbulkan efek samping seperti nyeri otot, sendi, kesemutan, bengkak-bengkak, dan sakit kepala. Jadi terapi suntik hormon ini hanya diberikan untuk teman-teman yang masih dalam usia pertumbuhan dan memiliki kekurangan hormon pertumbuhan dalam tubuhnya. Oke, seperti itu saja pembahasan terapi hormon pertumbuhan untuk menambah tinggi badan. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.